Para pemirsa yang kami hormati, kami sudah kirim laporan melalui WA ke semua nomor HP yang tercantum di situs Direskrimum Polda Metro Jaya, kecuali Pak Tubagus. Kami belum dapat nomornya. Kami baru tahu kalau beliau orang Cilegon, kakaknya sedang mencalonkan diri untuk wali kota Cilegon. Sementara nomor WA-nya belum dapat. Karena itu, alangkah bijaksananya jika kita bersabar, karena muncul juga banyak kasus baru yang menyita perhatian publik, kebakaran kantor Kejaksaan Agung, penyerangan Polsek Ciracas, dan perlu digarisbawahi, penyerangan Polsek Ciracas saya nggak terlibat ya, karena saya ada di Papua. Baiklah, sambil menunggu para penyidik berjibaku di luar sana mengejar terduga pelaku pembunuhan Yodi Prabowo dan menyusun bukti untuk menuntut mereka di pengadilan, mari kita dengarkan sebuah kisah yang tidak berhubungan dengan kematian almarhum Yodi Prabowo. Kisah ini terjadi setelah Presiden Republik Indonesia saat itu mengumumkan status darurat militer di suatu daerah konflik di Indonesia. 2 minggu sebelum pengumuman darurat militer, tersebutlah seorang prajurit muda yang baru lulus pendidikan diberangkatkan ke daerah konflik tersebut dengan semangat masih menggebu, jiwa muda yang bergelora membulatkan tekad berjuang bersama tentara, bertempur sekuat tenaga, menghancurkan musuh negara. Sama seperti prajurit lainnya, tugas mereka adalah menumpas gerakan separatis dengan menghilangkan sebanyak mungkin para kombatan dan merebut senjata dari mereka. Setelah diumumkan status darurat militer, terjadi perlawanan sengit dari kelompok separatis. Hampir setiap hari terjadi kontak tembak. Dan seperti yang kita semua ketahui, dalam setiap konflik bersenjata yang menjadi korban terbanyak adalah masyarakat sipil. Karena itu, mari semua kita berdoa, semoga konflik bersenjata ini tidak akan pernah terjadi lagi di bumi Indonesia. Untuk menghindari korban di pihak sipil, akhirnya tentara memutuskan menghindari kontak tembak di wilayah pemukiman penduduk dan membentuk pos-pos keamanan di perkampungan. Sementara banyak kombatan dari kelompok separatis berkeliaran di perkotaan, informasi intelijen sudah membuat profil identitas dan kegiatan mereka. Salah satu komandan kesatuan akhirnya membentuk tim khusus untuk menumpas kombatan separatis yang berkeliaran di perkotaan, di pasar, di warung kopi, di rumah makan, memeras para kepala instansi dan saudagar kaya. Dipilihlah beberapa prajurit untuk tugas itu, termasuk seorang prajurit muda. Ada keahlian khusus yang dimiliki prajurit muda tersebut. Kemampuan yang dimiliki sejak masih berstatus masyarakat sipil dan kemudian diasah ketika menjalani pendidikan militer. Si prajurit muda lebih suka bertempur dengan pisau dibandingkan senapan. Bersama beberapa rekannya, mereka akan meyakinkan identitas musuh, mengintai lawannya berhari-hari, dan ketika mendapat waktu serta kesempatan yang tepat, dan yakin bahwa itu adalah kombatan separatis, maka lawan dieksekusi dengan cepat, tanpa letusan senjata, tanpa mengganggu ketenangan warga, cukup dengan sebilah pisau sangkur. Menghilangkan nyawa dalam hitungan menit, lalu kabur meninggalkan lawan dalam keadaan sekarat. Ada satu ciri khas apabila prajurit muda itu yang mengeksekusi lawan. Cukup 2 luka efektif. 1 luka sayatan di leher dan 1 luka tusukan di dada. Lawan akan mati dalam keadaan sesak napas karena darah masuk ke tenggorokan menutup jalan napas. Sudah banyak lawan yang dieksekusi dengan cara demikian. Akhirnya, singkat kata, berbulan-bulan setelah diberlakukan status darurat militer, perlawanan gerakan separatis di daerah tersebut mereda. Mereka mundur ke hutan, dan tentara menambah pos-pos keamanan di wilayah berpenduduk.
Tim itu pun dibubarkan. Mereka disebar, bergabung dengan pos-pos keamanan, dan tugas mereka selanjutnya adalah pembinaan teritorial. Menarik simpati masyarakat agar tidak mendukung gerakan separatis. Sedangkan pengejaran musuh di hutan diserahkan ke pasukan raider. Sampai suatu hari, si prajurit muda bersama beberapa rekannya bertandang ke rumah kepala kampung. Rumahnya paling besar di kampung itu, karena selain kepala kampung, beliau juga seorang pengusaha tambak udang. Mereka dijamu di ruang tamu. Bapak dan ibu kepala kampung berbincang bersama mereka. Setelah ngobrol ke sana kemari, salah seorang rekan prajurit muda bertanya kepada bapak kepala kampung, "Anak bapak sudah besar ya pak? Berapa orang punya anak pak?" tanyanya. Mendapat pertanyaan itu, bapak kepala kampung malah diam. Ibu kepala kampung yang menjawab, punya anak punya anak satu-satunya, laki-laki tapi sudah meninggal. Kami terdiam. Pertanyaan yang salah. Ketika kami semua terdiam, datang seorang wanita berkerudung membawakan kopi untuk kami. Di belakangnya, seorang gadis kecil mengikuti sambil memegang rok panjang wanita itu. Sungguh manis senyum gadis kecil itu. Umurnya sekitar 4 tahunan, sepantaran anak TK. Bapak kepala kampung berkata, "Ini anak mantu kami. Sekarang tinggal bersama kami, biar kami bisa merawat cucu kami juga," katanya. "Kami juga sudah bilang sama si Cut ini, kalau mau berumah tangga lagi, ya silahkan. Kalau bisa bawa nanti suaminya ke sini, biar rumah kami tidak sepi," ibu kepala kampung menambahkan. Sungguh dua orang yang baik hati. Karena bapak kepala kampung mau bercerita, salah seorang kawan prajurit muda bertanya lagi, "Meninggal sakit apa bu?" tanyanya. Bapak kepala kampung yang menjawab, "Itulah anak kami ini. Dia punya pendirian lain sama kita," katanya. "Diajak kawan-kawannya, maulah ikut dia." Kami sudah paham. Rupanya anak bapak kepala kampung ikut kelompok separatis. Bapak kepala kampung melanjutkan ceritanya. Dia meninggal ditusuk orang, entah sama kawannya sendiri, entah sama siapa. Dia kan diangkat dari Panglima Sago. Mungkin banyak juga kawannya yang tidak suka. Mendengar kata-kata ditusuk, prajurit muda jadi ingin bertanya, "Meninggal di mana pak?" tanyanya. "Meninggal di," menyebutkan nama pasar di daerah utara, "di samping Kedai Sipulan," kata bapak kepala kampung menyebutkan nama warung. "Menjelang maghrib hari Kamis tanggal 20 November. Deg. Sang prajurit muda terkejut mendengar jawaban bapak kepala kampung. Jangan-jangan anaknya bapak kepala kampung. Prajurit muda terdiam. Tak sanggup berkata lagi. Banyak sudah yang dilenyapkan olehnya. Tapi yang ini lain. Yang lain tidak kenal. Tapi yang ini, setelah tahu betapa baik orang tuanya, betapa manis senyum anak gadis kecilnya, kok timbul perasaan berdebar? Mengapa timbul perasaan bersalah? Mengapa timbul perasaan takut? Mengapa timbul perasaan tidak karuan? Sampai mereka pamit pulang, sang prajurit muda tak pernah berkata apa-apa lagi. Bingkisan lemang dan timpan dari bapak kepala kampung dipandanginya sepanjang jalan. Itu ayah bundanya, orang yang aku bunuh. Itu
jandanya orang yang aku bunuh. Itu anak gadis kecilnya orang yang aku bunuh. Itu keluarga yang aku rampas kebahagiaannya. Itu keluarga yang aku buat sedih. Itu wanita yang aku buat menderita. Itu anak kecil yang aku buat menjadi yatim. Mengapa perasaan ini datang? Sebelumnya aku tak pernah peduli, kata sang prajurit muda. Berhari-hari, berminggu-minggu, ia memikirkan itu. Dia selalu menolak jika diajak ke rumah bapak kepala kampung kembali. Luka sayatan di leher, luka tusukan di dada, luka sayatan di leher, luka tusukan di dada, membayangi terus di malam-malam sunyinya. Ini karena perintah, ini karena tugas, ini untuk negara, ini karena perintah, ini karena tugas, ini untuk negara, ini karena perintah, ini karena tugas, ini untuk negara. Beratus kali diucapkan. Tidak membuat perasaan bersalah itu hilang. Tidak membuat perasaan takut itu hilang. Tidak membuat perasaan was-was itu hilang. Tidak membuat dirinya terbebas dari siksa perasaan. Akhirnya, sang prajurit muda menetapkan hati. Kalaupun harus dihukum, lebih baik sekarang, jangan nanti. Selagi aku masih muda, katanya. Akhirnya, di suatu malam selepas maghrib, ia minta izin kepada komandan posnya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Minta izin berangkat sendiri, berpakaian sipil, tanpa senjata. Ia pun berangkat menuju rumah bapak kepala kampung dengan berjalan kaki, karena jaraknya hanya 15 menit perjalanan dari posnya bertugas. Di perjalanan, ia melihat ke belakang. Ternyata jauh di belakang, tampak 2 orang bersenjata mengikuti. Ia perhatikan langkah dan gerak-gerik mereka. Oh, rupanya kawannya di pos. Sepertinya komandan pos memerintahkan 2 orang untuk mengawalnya dari kejauhan. Sampai di rumah bapak kepala kampung, tidak nampak lagi 2 orang kawan yang tadi mengikutinya. Entah di mana mereka bersembunyi. Assalamualaikum. Sambil perlahan mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab suara wanita menjawab sambil membukakan pintu. Sang prajurit muda tertunduk, tidak berani menatap wanita itu. Bapak ada, saya dari pos, menyebutkan nama posnya prajurit itu. Saya ada perlu sama bapak, kata prajurit muda perlahan. Oh, sebentar abang, bapak sedang mengaji, siap mengaji saya panggilkan. Abang masuk aja dulu, kata wanita itu. Biar saya nunggu di luar saja kak, kata si prajurit muda tetap tertunduk. Tiba-tiba, oh sapa gadis kecil tersenyum. Iya, kata prajurit muda tercekat suaranya. Prajurit muda duduk di teras. Gadis kecil bermain-main mengejar kucing. Sementara ibunya masuk ke dalam. Oh om tentara ya, gadis kecil berkata. Iya dek, jawab si prajurit muda. Ayahku pun tentara lah om, sekarang lagi perang. Jadi belum pulang. Kata bunda, kalau sudah siap perang, baru ayahku pulang. Kata-kata si gadis kecil, tidak mampu ia jawab. Prajurit muda hanya terdiam. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ayahmu, aku bunuh dek, katanya dalam hati. Kata-kata yang tidak mampu ia ucapkan. Bapak kepala kampung keluar menemui prajurit muda. Cucunya disuruh masuk ke dalam.
Assalamualaikum, ada apakah Pak? Jarang jumpa kita ya, sapa Bapak Kepala Kampung sambil mengajak bersalaman. Waalaikumsalam, sang prajurit muda segera menyambut tangan Bapak Kepala Kampung dan menciumnya. Bapak Kepala Kampung jauh lebih tua tentunya. Maaf Bapak, saya mengganggu malam-malam, kata sang prajurit muda. Iya, tak apa, kata Bapak Kepala Kampung. Maaf Pak, Bapak tahu yang menusuk anak Bapak? Kata sang prajurit muda sambil menunduk langsung pada tujuannya. Bapak Kepala Kampung agak kaget nampaknya mendengar pertanyaan itu. Itu lantah Pak, namanya kita di daerah konflik begini, manalah kita tahu. Sudah nasib dia pilih gabung dengan mereka itu, kata Bapak Kepala Kampung. Saya Pak, saya yang membunuhnya Pak. Karena tugas saya memang itu, kata sang prajurit muda. Saya minta maaf Pak, saya mohon ampunan Bapak. Sang prajurit muda bersujud ke kaki Bapak Kepala Kampung. Sebelum sampai kepalanya di bawah, Bapak Kepala Kampung meraih tubuh sang prajurit muda dan memeluknya. Sang prajurit muda menangis, ia pasrah. Jikapun akan dilaporkan ke Koops atau tim Coha, lalu ia dihukum, ia sudah siap. Ia tidak berani menghadapi perasaan bersalah seumur hidupnya. Bapak Kepala Kampung ikut menangis. Entah bagaimana perasaannya, mengetahui orang yang membunuh anaknya kini ada di hadapannya. Seorang prajurit muda yang masih cengeng. Setelah lama berpelukan, Bapak Kepala Kampung berkata, Aku maafkan. Sang prajurit muda bersimpuh di hadapan Bapak Kepala Kampung. Bapak Kepala Kampung meraih tangannya, menyuruhnya duduk kembali. Sambil menyeka air matanya, Bapak Kepala Kampung berkata, Kalaupun kau dihukum, nak, tidak akan mengembalikan anakku. Terima kasih sudah mau mengaku. Aku pun sadar kamu lakukan itu karena tugas. Semoga Allah mengampuni kita semua. Sang prajurit muda diam, tertunduk. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Mulutnya membisu. Perasaannya tetap campur aduk. Dia tidak berani lagi menatap wajah Bapak Kepala Kampung. Apa yang sudah terjadi, biarlah jadi pelajaran buat kita semua. Dan kata-kata lainnya dari Bapak Kepala Kampung sudah tidak bisa diingatnya lagi. Akhirnya, dengan tangan gemetar prajurit muda berpamitan. Dia akan terima jika esok atau lusa Bapak Kepala Kampung melaporkannya ke komando operasi atau tim Coha. Ia akan tanggung sendiri. Tak akan melibatkan timnya. Toh yang mengeksekusi akhir adalah dia sendiri. Di perjalanan menuju pos, tiba-tiba dua kawannya sudah berada di sampingnya. Mereka bertiga pulang tanpa ada yang berkata apa-apa. Sudah 1 minggu sejak sang prajurit muda membuat pengakuan dosa kepada orang tua lawan yang ia habisi. Tak ada panggilan dari komando operasi maupun tim Coha, tim yang mengawasi konflik. Akhirnya, tiba saatnya pergantian personel. Sang prajurit muda bersiap pulang. Mereka bersama-sama satu pos berpamitan kepada Bapak Kepala Kampung. Selama berbincang di sana, sang prajurit muda tertunduk, tidak mampu bicara. Bapak Kepala Kampung mungkin paham, sehingga ia pun tidak mengajak ngobrol si prajurit muda. 1 tahun setelah kejadian itu, sang prajurit muda kembali ditugaskan ke daerah konflik tersebut, namun di wilayah yang berbeda. Menjelang perjanjian damai di Helsinki, situasi sangat kondusif di sana. Sang prajurit muda tetap ingat akan dosanya kepada keluarga Bapak Kepala Kampung.
Dengan mobil pinjaman, dia menuju ke rumah Bapak Kepala Kampung. Lewat kilometer 36, lurus melewati sungai di Simpang Jaya, sampai Biren, belok kanan melewati Matang Gelumpang 2, lalu belok kanan lagi. Baru setahun ditinggalkan, daerah tersebut sudah berubah total. Bencana tsunami meluluh lantakan daerah tersebut. Jalan yang biasa dilalui sudah berubah. Setelah bertanya ke beberapa orang, jalan menuju kampung tersebut, akhirnya sampailah ia ke sana. Alhamdulillah, gelombang tsunami tidak sampai di kampung ini. Tidak ada yang berubah dari rumah Bapak Kepala Kampung. 4 kotak kopi khas Takengon dan sebuah tas sekolah khas Gayo ia bawa sebagai bingkisan. Setelah parkir mobil di pinggir jalan, ia bergegas menuju rumah Bapak Kepala Kampung. Perasaannya tetap sama, dag-digdug tidak karuan, tapi agak sedikit tenang. Assalamualaikum. Ia tidak mengetuk pintu, karena pintu rumah dalam keadaan terbuka. Waalaikumsalam, seorang wanita berjilbab keluar menyambut. Oh, abang yang dulu di pos ya bang, mari masuk bang. Terima kasih kak, sang prajurit tertunduk sambil melangkah masuk. Tidak mampu melihat wajah sang wanita. Duduk di ruang tamu, ada sedikit yang berbeda. Sekarang, terpasang foto branding seorang polisi dengan seorang wanita. Cantik dan ganteng, sangat cocok. Bapak dan Ibu Kepala Kampung menyambut. Sang prajurit mencium tangan mereka, kemudian menyerahkan bingkisan. Lalu berbincang saling menanyakan kabar. Suasana sudah mencair. Namun, sang prajurit tetap tidak bisa tersenyum lepas. Ketika sedang berbincang, datang motor dikendarai seorang pemuda gagah berseragam polisi bersama anak gadis kecil, cucu sang Bapak Kepala Kampung yang dulu pernah berbincang dengannya. Ini mantu kami, kata Ibu Kepala Kampung mengenalkan. Tugasnya di Polres. Mereka pun bersalaman. Inong, ini ada tas dari Om, kata Bapak Kepala Kampung. Makasih Om, buat aku sekolah ya, kata si gadis kecil. Si prajurit hanya tersenyum. Mereka berbincang berlima. Sang wanita ikut duduk di samping suami barunya setelah menyediakan teh manis hangat. Sang prajurit tetap tak mampu menatap wajah sang wanita. Meskipun perbincangan kadang disertai gelak tawa, namun ia tidak tahu apakah si wanita menatapnya dengan tersenyum atau penuh kebencian. Setelah agak lama, sang prajurit berpamitan. Bapak Kepala Kampung mengantar sampai ke mobil, membawakan bingkisan, lemang, dan timpan, makanan khas daerah tersebut. Agak berpisik, sang prajurit bertanya, apakah Kak Cut sudah tahu Pak kalau saya? Belum sempat prajurit meneruskan kata-katanya, Bapak Kepala Kampung sudah menjawab, waktu kamu datang malam itu, dia sudah tahu, dia ada dengar dari balik tirai. Sang prajurit membayangkan betapa bencinya sang wanita kepada dirinya yang sudah memisahkan tali kasih mereka berdua. Sepanjang jalan menuju Takengon, dia membayangkan dosa-dosanya di masa lalu. Dia melewati beberapa tempat di mana dulu dia mengeksekusi lawan. Konflik hanya melahirkan kesedihan dan penyesalan. Cerita itu sudah lama berlalu. Sudah 16 kali tanggal 20 November dilalui. Bayangan itu masih tetap membekas. Tetap terbayang di bawah dalam doa sang prajurit setiap malam. Makin terbayang ketika melihat lemang dan timpan. Makin nyata ketika melihat gadis kecil tersenyum. Dan serasa menjadi nyata kembali ketika mendengar berita Yodi Prabowo. Semuanya menjadi nyata kembali ketika mendengar berita Yodi Prabowo. Luka sayatan di leher
luka tusukan di dada, sayatan di leher, tusukan di dada, sayatan di leher, tusukan di dada.